Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di mobilnya Pak Dodi ya, peraih Mokes dalam waktu 82 hari. Seorang mantan waiters yang dulunya kerja dari jam 9 sampai jam 11 malam ya. Tapi kok bisa ya, dengan kerjaan yang sangat sibuk, beliau menjalankan bisnis ini dan dalam waktu cepat cuma 82 hari bisa gratis mobil. Nah, kita akan bedah bagaimana istilahnya dia memperjuangkan bisnis ini. Nah, awal mulanya seperti apa dan sebagainya. Oke, Kang Dodi, ini sebelum bergabung dikenalkan sama siapa? Sama Kang Dani sendiri. Oh, sama saya langsung ya? Iya, betul. Diajaknya kayak gimana tuh, Kang Dodi? Diajaknya konyol ya saat itu, karena saat itu kita lagi di bisnis yang lain ya, bukan di Eco Racing. Jadi waktu itu saya rencana memang mau ke Tasikmalaya nih, mau ke rumahnya Bos Dani, mau silaturahmi. Kebetulan ibu juga lagi sakit ya, ibu. Betul. Nah, rencananya sih mau nengok sama mau ke rumah Kang Dani. Ternyata sore-sore ditelepon katanya nggak usah ke Bandung, nggak usah ke Tasik katanya, karena Kang Dani sendiri mau ke Bandung katanya. Oh, oke, siap nggak apa-apa katanya itu. Nanti kita ketemu di Bandung. Nah, saat itu jam 8 malam kalau nggak salah, jam 8 malam Kang Dani kan nelpon ya. Iya. Nelpon katanya ya udah kita langsung ke rumah Pak Sunario. Pak Sunario ke Balai Endah. Nah, saya berpikir, waduh, saya pulang kerja jam 11 harus ke rumah Pak Sunario. Saat itu memang di kota Bandung lagi rawan geng motor gitu. Jadi wah, Kang Dani, saya nggak, ini besok aja pagi kata saya tuh ketemunya. Soalnya kalau saya ke sana pertama kan saya nggak punya motor juga ya saat itu. Kayak memang kebetulan motor udah dijual ya, karena kebutuhan ekonomi juga yang lagi minim ya. Saat itu saya tuh apa ya? Udahlah, biarin besok aja pagi. Ternyata pas begitu saya berencana prospek di bisnis yang lain ya, prospeknya. Saya prospek teman saya yang di Distrik Cakbil, alhamdulillah closing, saya tagin ke grup. Ternyata Kang Dani menyimak ya saat itu. Betul. Nyimak jam berapa ya? Jam 12 malam kalau saya itu closing itu. Nah, Kang Dani kan yang sama siapa di situ, sama Kang Uus, ya udah kesini aja meluncur saat itu ya. Saya pulang dulu ke rumah, saya ganti baju karena saya pikir akan ketemu salah satu duta yang luar biasa, Pak Sunario. Saya ganti baju, pakai baju bisnis yang sebelumnya ya. Nah, karena saya mau ketemu sama duta. Alhamdulillah saya berangkat jam 1 ya, jam 1 malam dari rumah menuju ke Balai Endah, perjalanan sekurang lebih sejam setengah ya ke sana dari rumah saya tuh. Nggak tahu 2 jam, pokoknya saya berangkat jam 1, jam setengah 3 itu baru nyampe sana kan Kang ya, Kang Dani ya. Nah, jam setengah 3 langsung saya kaget kan. Belum pernah ketemu sama yang namanya Dani Abdul Ghani. Selama ini kita cuman kontekan melalui WA saja, sama telepon saja. Pas ketemu, oh ini kan orangnya ya, Kang Dani itu yang seperti ini kata satu. Nah, itu langsung disalamin katanya. Siap 3 bulan resign, 3 bulan keluar mobil. Saya kan kaget. Selama ini kan menjalankan bisnis yang sebelumnya saya udah 3 bulan lebih, dan pencapaian pun baru ya bisa dibilang sedikit ya, belum ada apa-apanya gitu. Ini kok pas begitu ketemu langsung ditanyain seperti gitu salaman ya saat itu. Siap nggak ke dalam 3 bulan itu dapat mobil gitu kan, saya bingung. Walah, ini bisnis apa kata saya 3 bulan menjalankan bisnis sebelumnya saya nggak dapat apa-apa gitu, malahan yang ada terus mengeluarkan uang saja. Ini ditawarin 3 bulan dapat mobil, seperti itu tuh awal kronologisnya kan nih. Iya. Jadi pas pertama ketemu kan, itu baru pertama ketemu teman-teman. Jadi sebelumnya memang Kang Dodi ini member saya di bisnis sebelumnya. Kita tahu cuma via chat, via telepon. Lalu kemudian pas pertama ketemu, saya langsung bilang siap resign, siap mobilio. Waktu itu saya baru pertama dipresentasi oleh Pak Sunario tentang bisnis ini. Nah, dan alhamdulillah dengan penuh keyakinan saya bisa meyakinkan Pak Dodi untuk daftar dan menjadi founder ya di bawah tim Dani. Terus perjuangan Pak Dodi nih di Eco Racing ini saya yakin sangat luar biasa, karena kerjaan dengan begitu sangat sibuk ya gitu, tapi masih bisa. Nah, bagaimana cara Kang Dodi nih presentasi, meluangkan waktu untuk bisnis ini dan sebagainya gitu? Jadi kalau di awal saya mengerjakan bisnis ini, pertama kan saya daftar itu gabung tuh tanggal 24 Oktober ya? Iya, 24 Oktober itu saya menjalankan serius itu tanggal 1 November. Jadi memang saya mempelajari dulu knowledge produknya, terus masalah marketing plan-nya, karena ketika kita mau presentasi, sebelum kita menguasai materi kan bingung. Betul. Nanti ketika ada pertanyaan dari
amit kan kita nggak bisa jawab. Betul. Gitu. Yang pertama ya, mengenai apa sih, kita menguasai materi. Kita menguasai materi. Jadi yang keduanya keyakinan yang benar-benar full gitu, powerful keyakinannya. Jadi saya memanfaatkan waktu yang ada. Saya kerja itu jam 9 pagi sudah masuk kerja ya, sudah prepare, sudah apa gitu. Malahan kan saya kerja 13 jam ya, dari jam 9 sampai jam 11 itu saya nggak istirahat. Full gitu di sana, malahan makan pun di counter gitu. Nah, itu saya harus punya kesempatan ya saat kerja, saat jam 11 sampai jam 3 subuh gitu. Nah, itu kesempatan saya jam 11 sampai jam 3 subuh untuk presentasi. Jadi saya nyari database-nya ketika saya kerja ketemu orang, ya kan kerja nggak terlalu apa namanya ya, masih bisa ngobrol gitu ya sama tetangga. Jadi database-nya di situ. Nanti pas pulang kerja saya langsung hajar habis-habisan gitu presentasinya sampai jam 3. Nah, itu sampai menghabiskan orang-orang yang ada di BIP yang saya bisa presentasi gitu. Nah, setelah habis orang yang saya kenal, nah di situ terjadi kebingungan. Ah, ini saya harus kemana lagi? Sedangkan saya nggak jago online gitu kan, Dan ya. Saya jadi malahan Facebook sama IG juga mengenalnya baru akhir-akhir ini. Gitu. Ya. Memang punya akun udah lama, cuman saya nggak pernah gunain Facebook, IG gitu. Karena saya berpikiran alay banget gitu ya, kayak ABG gitu. Seperti itu gitu. Betul. Jadi setelah habis orang yang saya kenal, saya menggunakan teknik-teknik yang diarahkan sama Kang Dani ya. Istilahnya kayak rokok itu diumpetin koreknya, saya pinjem korek sama orang gitu. Jadi akhirnya yang nggak dikenal, yang nggak dikenal ya. Orang-orang yang nggak dikenal, kalau yang orang yang dikenal kan bisa kita langsung ngobrol. Tapi orang-orang yang tidak dikenal, gimana caranya kita bisa akrab langsung ya. Pas begitu ketemu bisa ngobrolnya enak, enjoy gitu. Nah, saya kan ketika orang yang belum dikenal nggak langsung bahas masalah eco racing kan. Siapa kamu kan pasti kayak gitu. Jadi saya tuh selalu istilahnya SKSD dulu, pendekatan dulu sampai ngobrolnya nyaman gitu. Nah, itu memanfaatkan itu. Itu saya pokoknya udah lupa waktu lah di 2 bulan pertama udah lupa waktu pulang. Karena saya terus presentasi karena targetnya sebenarnya target 10, cuman saya dibatasin minimal 5 sehari. Jadi bagaimana caranya dalam 2 bulan tersebut saya berjuang habis untuk presentasi 5 orang sehari. Nah, itu menghabiskan itu ternyata susah ya. Bukan susah sebenarnya. Harus mengorbankan zona nyaman saya gitu. Zona nyaman saya itu apa? Ketika pulang kerja orang enak-enak pulang tidur istirahat kayak gitu, saya presentasi sampai jam 3 subuh. Kadang sampai adzan subuh, kadang saya ketiduran di dus gitu, ketiduran di BIP, di emperan kayak gitu udah biasa di 2 bulan pertama gitu Kang Denis. Mantap. Seperti itu. Mungkin jadwal tidurnya juga cuma 2 jam 3 2 jam 3 jam, 2 jam 3 jam karena jam 9 pagi harus kerja harus lagi. kerja lagi. Dahsyat, luar biasa. Soalnya telat 15 menit aja saya udah dipotong gaji. Iya. Terus apa? Istilahnya kenapa sih Kang Dodi bisa sesemangat ini gitu hingga akhirnya bisa mencapai mobilnya dalam waktu 82 hari. Padahal kan kalau misalkan dilihat situasi kondisi banyak orang yang nyaman gitu dengan kehidupannya ketika pulang kerja, jangankan kerja sampai lebih dari 12 jam. Kang Dodi kan sampai 14 jam sehari kerja. Nah, orang yang kerja 8 jam aja, yang 12 jam aja dia udah nyaman dengan kehidupannya. Saya udah dapat gaji gitu. Saya mending main Mobile Legend atau misalkan malah pacaran atau misalkan malah main Facebook atau apalah yang istilahnya nggak ada manfaat buat ke depan. Nah, sedangkan Kang Dodi kan udah punya istri ya, di rumah udah nungguin kan. Iya, betul. Terus kenapa kok bisa sesemangat ini gitu dan kok bisa gitu. Nah, apa motivasi Kang Dodi kok bisa sampai seperti itu? Motivasi terbesar sih saya pingin membahagiakan keluarga ya. Jadi itu dorongan-dorongan yang sangat luar biasa karena memang kalau di tempat kerja saya itu kerja dari pagi sampai siang aja masih belum bisa istilahnya membahagiakan lebih itu baru cukup aja, cukup untuk makan, cukup untuk kontrakan ya rumah. Malahan kan yang ada motor pun dijual gitu. Kalau itu kalau kerja gitu. Nah, saya yakin setelah mempelajari marketing plan ini sangat mudah gitu. Nah, makanya saya berjuang habis bagaimana caranya saya dalam waktu dekat ini dapat mobil. Supaya apa ya? Balik-balik ujung-ujungnya ke keluarga juga gitu. Keluarga jadi memang pokoknya saya harus berhasil di bisnis ini. Karena apa? Karena istilahnya kalau saya berhasil di bisnis ini bukan saja saya yang bangga, tapi semua keluarga juga bangga. Itu yang jadi dorongan saya. Nah, ketambah saya juga ingin mengumrohkan si mama nih, umrohkan ibu ya. Nah, itu dorongan terbesar nih untuk umroh ya. Jadi selama ini kan saya nggak bisa nabung, nggak bisa nyaping selama dari gaji ya, habis-habis terus gitu. Jadi bagaimana caranya saya tuh bisa sukses gitu di bisnis ini. Makanya itu dorongan yang
yang paling luar biasa itu keluarga. Nah makanya saya habis-habisan udah berjuang di masa muda gitu, nanti akhirnya saya bisa menikmati kala masa tua. Kalau misalkan saya berjuang habis di perusahaan ya, saya udah melihat nih kala itu memang supervisor saya yang udah lama di situ kan, saya tahu udah berapa tahun dia kerja di situ, kehidupannya seperti itu gitu. Jadi saya harus lebih dari mereka. Jadi gimana caranya? Wah, saya udah habisin berproses di Eco Racing ini karena memang saya lihat contoh-contoh di atasnya dalam waktu sebulan, 3 bulan itu udah ada yang dapat mobil. Ya, betul. Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu? Kalau misalkan ada keinginan yang kuat gitu. Betul. Nah seperti itu bos. Terus ya menurut Kang Dodi nih, kisah yang paling mengharukan di bisnis Eco Racing ini yang Kang Dodi alami seperti apa? Yang mengharukan istilahnya yang paling susah atau? Nah, yang paling sedih, jadi membuat Kang Dodi aduh sakit atau bagaimana lah gitu, sampai akhirnya sempat mau menyerah atau bagaimana gitu. Soalnya pasti teman-teman juga merasakan itu. Jadi memang saya juga nggak begitu continue ya, flat semangatnya masih ada up down gitu. Jadi saya juga sempat ada perasaan ya udahlah saya nyerah gitu di bisnis ini karena saya sudah berjuang habis sebulan setengah saat itu. Memang kondisinya belum ada perkembangan ya. Iya, betul. Dan jaringan juga masih stuck ya. Masih ada kadang saya closing, kadang juga jaringan juga nggak ini gitu. Jadi saat itu hinaan dari luar itu luar biasa bos, ya, betul, luar biasa. pasti, Jadi wah udah bermacam-macam yang menghina dari keluarga sendiri kan nggak begitu mendorong gitu kan, malahan keluarga saya juga kan baru kali ini ya daftarnya karena di awal-awal memang mereka nggak percaya dengan bisnis ini. Saya malahan kan tiap ketemu orang saya diledek gitu. Ada yang bilang tidit, ada apalah gitu kan. Ada yang bilang katanya mimpinya jangan terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Wah udah macam-macam kan ini ya. Sampai saya drop, saya down. Terus ketika saya sponsoran saya gagal presentasi gagal terus ada itu kan. Saya juga nggak begitu presentasi langsung diterima, enggak. Jadi presentasi juga kan ada yang menolak, ada yang udah mau gabung diambil sama orang, ada macam-macam ya. Betul. Nah kayak gitu. Jadi ketika wah udah harapan besar nih, saya udah mau ini, udah ditelepon, udah mau join, tiba-tiba besoknya saya udah gabung sama si A. Ya udahlah kata saya tuh, bukan rezeki, di situ drop saya bos. Di situ drop. Akhirnya kan saya suka konsultasi juga, ini kayak gimana nih gitu kan sama bos ya. Nah, akhirnya saya dapat motivasi, dorongan juga lah, ya semangat lah, bantuan spirit, dan akhirnya saya bisa bertahan sampai mendapatkan mobil ini bos. Oh, luar biasa. Gitu. Nah ini yang sangat mengharukan itu ketika saya mendapatkan reward mobil yo. Seumur saya itu belum pernah mencium kaki ibu ya. Itu luar biasa. Saya sampai nggak kuat ngitisin air mata ketika saya pencapaian 300 saya nggak pulang. Sebenarnya harusnya saya pulang ke rumah, pulang ke istri gitu. Nah ini saya pulang ke ibu langsung. Waktu itu jam berapa ya, sekitar jam 11:30 malam lah kalau nggak salah, jam 12 malam tepatnya. Saya nungguin pencapaian satu lagi ya. Nah itu pas begitu udah pencapaian 300 saya langsung ke ibu, diketok pintu rumah ibu dan udah tidur. Nah di situ saya langsung sujud syukur, cium kaki ibu. Di situ terharu banget. Luar biasa. Dan semuanya ikut, yang ada hadir di ruangan itu ikut nangis juga bos. Gitu. Saat itu luar biasa, pokoknya haru, sedih, campur bahagia di situ. Karena ya yang namanya istilahnya karyawan biasa lah ya, lulusan SMA punya mobil, ibu pun bangganya luar biasa bos. Betul. Pokoknya memang bisnis Eco Racing ini patut diperjuangkan. Saya aja yang tadinya bukan siapa-siapa, akhirnya saya mampu gitu untuk meraih apa yang orang lain raih, seperti itu bos. Luar biasa ya. Banyak orang yang istilahnya di luaran sana yang usia muda ya, apalagi kadang-kadang ada usia tua juga yang tidak bisa mendapatkan istilahnya mobil gratis gitu ya. Bukan gratis lagi, mobil cash aja lah. Dia beli cash itu udah lumayan susah. Dan alhamdulillah ini leader Dodi dengan perjuangan yang sangat luar biasa, hingga akhirnya karena dia memiliki impian, memiliki keyakinan, dan istilahnya mau merubah kehidupan, mau jadi juang, mau jadi istilahnya pemenang bagi keluarganya. Alhamdulillah bisa meraih mobil gratis ya dari Eco Racing. Itu luar biasa teman-teman. Nah untuk itu bagi teman-teman yang istilahnya menyimak video ini,
lihatlah perjuangan kawan-kawan juga yang lain di sini, semuanya sama berjuang, sama seperti Anda. Jadi apa yang Anda rasakan sudah kami rasakan terlebih dahulu. Betul ya, Pak Dad? Jadi jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, terus fokus apapun halangan tantangannya, karena Anda sudah memutuskan untuk bergabung bersama kami di bisnis ini, dan Anda sudah memutuskan untuk mendapatkan kesuksesan di bisnis ini. Maka dari itu jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Saya yakin Anda juga pasti bisa. Nah, untuk terakhir Kang Dod, motivasi Kang Dod supaya ke kawan-kawan yang lain supaya lebih semangat lagi. Pokoknya untuk kawan-kawan sendiri, ketika kawan-kawan punya impian yang sangat luar biasa, pegang teguh impiannya, perjuangkan impiannya, karena saya yakin ketika kawan-kawan istiqomah di bisnis ini, terus melangkah, terus berjalan, bisa seperti kami ini, Kang Dani, saya bisa gitu. Jadi teruslah berjuang, pertahankan impian kawan-kawan. Jadi ketika kawan-kawan merasa down, pegang teguh keteguhan hati itu untuk impian membahagiakan keluarga kita, karena kita berjuang di sini bukan buat kita atau bukan siapapun. Yang kita lihat itu keluarga yang ada di rumah, bagaimana caranya keluarga kita bisa bangga dan bisa kita bahagiakan. Nah itu, jadi teruslah bergerak untuk kawan-kawan, karena impian kawan-kawan pastinya lebih tinggi, lebih besar dibanding penolakan, hinaan dan cacian di luar sana gitu. Iya, saya yakin kawan-kawan semua pasti bisa. Jika kami yakin bahwa kawan-kawan semua bisa, tentu kawan-kawan harus jauh lebih bisa. Oke, salam sukses luar biasa dari saya Dani Abdul Ghani. Saya Dodi Hardodi. Sinergi, Go Berkah, No Riba.